thank you. Selamat datang, selamat siang kita buat kita semua. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Gimana kabar saudaraku? Good morning everybody. How are you? Good. Puji Tuhan. Biasanya saudaraku berita pantai, tapi saya udah agak malas saudara. Terlalu banyak berita pantai itu. Ya terlalu banyak berita di Amerika ini. Jadi ya saya ambil yang apa aja lah yang terkenal. Saudaraku mengenai coronavirus kan terkenal itu. Di mana-mana saudaraku orang menceritakan coronavirus. Yang kedua mengenai yaitu kampanye sudah diadakan, sudah ramai saudaraku. Satu yang lain sudah ramai menjagokan yaitu jagonya saudaraku. Saya mendoakan jago saya. Bukannya istilahnya saya itu mengidolakan seseorang ya, tapi saya tetap saudaraku supaya siapa yang dipikirkan saya itu bisa menjadi pemimpin, saya doakan saudaraku. Dan itu tidak salah saudaraku ya doakan siapa yang perlu didoakan saudaraku. Nah itu saja. Kita akan melihat firman Tuhan, temanya yaitu berlindung. Temanya berlindung atau ya saudaraku ada 3 temanya ini, berlindung dan melindungi dan perlindungan. Jadi kita manusia berlindung kepada siapa kita berlindung? Kepada yang melindungi kita. Jadi kita perlu saudaraku perlindungan saudaraku di dunia ini, di dunia yang fana ini. Jadi berlindung dan melindungi dan perlindungan. Di dalam bahasa Indonesia katakan refugee. Perlindungan itu refugee. Nah, yang melindungi itu dikatakan di situ itu melindungi kita itu God, bukan God. Ya, yang ketiga perlindungan itu refugee juga ditulis di Alkitab. Mari kita buka saudara kita di dalam Mazmur. Tolong baca Mr. Deb. Yang pertama Mazmur 7 1 sampai 7. Yang pertama, saudaraku, bagaimana Raja Daud, saudaraku, menulis di sini di dalam Mazmur ini tentang nyanyian ratapan yang dia tulis, dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Nah, Mazmur 7 1 sampai yaitu ke-7 bisa bacakan, nanti kita bacakan lagi. Nah, yang kuat ada Mazmur perjanjian lama. Mazmur 7 1 sampai 7 saudaraku, ini nyanyian ratapan Daud, Allah hakim yang adil. 1 sampai 7. O Lord my God, in thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me and deliver me. Ya. 1 sampai 7. One through 7. Lest he tear my soul like a lion, rendering it in pieces, while there is none to deliver. O Lord my God, if I have done this, if there be iniquity in my hands, if I have rewarded evil unto him that was at peace me with, yea, I have delivered him that without cause is mine enemy. Let the enemy persecute my soul and take it, yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honor in the dust. Arise, O Lord, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies, and awake for me to the judgment that thou hast commanded. Ya, thank you. Saudara sudah tahu di sini bahwa Raja Daud, saudaraku, di sini mengalami trouble. Makanya saudaraku di sisi Tuhan dia memohon perlindungan kepada Tuhan. Ya, di sini ayat 2 dikatakan, ya Tuhan anakku, padamu aku berlindung. Nah, ditulis bahasa Inggris refugee. Berlindung, refugee. Nah, saudaraku di sisi Tuhan, begitulah jahatnya manusia itu, sehingga saudaraku harus berlindunglah kita, harus ada perlindungan kita. Begitu jahat dunia ini. Sebab saudaraku di sini, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, supaya jangan
saudaraku, manusia seperti singa itu menerkam aku, kata Daud di ayat 3. Menyerang aku dan tidak ada yang melepaskan. Nah saudara Tuhan, sempat tanya lagi, mengapa kita harus mencari perlindungan? Saudaraku, mengapa kita harus berlindung dan mencari perlindungan? Ya, karena saya katakan bahwa dunia dan isi dunia makin jahat dan makin jahat dan makin jahat dan makin jahat. Tidak dapat lagi diprediksi. Segala isi dunia ini tidak dapat diprediksi lagi, saudaraku. Tidak dapat dipikirkan lagi, saudaraku. Jadi sungguh luar biasa kejahatan manusia itu. Sebenarnya dari dulu sudah begitu jahat manusia itu. Tambah lagi. Jadi semua orang, saudaraku, perlu perlindungan. Apalagi dunia yang sudah tua ini. Orangnya sudah tua, dunianya sudah tua, dunia sudah rusak, dunia sudah sakit, saudaraku. Perlu oknum untuk melindungi, perlu seorang untuk melindungi. Contohnya begini, saudaraku. Kalau seorang tua yang sudah lanjut umur, saudaraku, yang sudah mulai complicated ada dalam tubuhnya ini penyakit, saudaraku, itu perlu dokter. Untuk apa? Untuk merawat dia. Karena apa? Karena tubuhnya ini sudah tua dan uzur. Perlu seseorang, saudaraku, untuk merawat dia, mengobati dia, saudaraku. Nah, sampai dengan saudara, dunia yang sudah uzur ini, dunia yang sudah rusak, perlu seorang oknum yang strong, saudaraku, yang merawat yang sakit, saudaraku, yang mengelola, saudaraku, manusia yang jahat ini. Jadi perlu, saudaraku, seseorang oknum yang, saudaraku, yang kita harapkan yang bisa, yaitu tempat kita berlindung di dunia ini, saudaraku. Saudara, banyak hal-hal yang mengancam kita di muka bumi ini sekarang ini, ya. Banyak orang yang mengancam kehidupan kita, nyawa kita, fisik kita pada saat ini, saudara. Ya, karena dunia sudah terlalu jahat, saudaraku. Ya, dunia sudah terlalu jahat, orang jahat mana-mana ada. Ya, coronavirus tidak selesai, tidak berhenti. Banyak dunia mempertengkarkan, saudaraku, tentang coronavirus ini. Di Amerika sudah 100 lebih ribu mati, 170 atau 180 ribu yang mati, saudaraku. Dan banyak orang mempersalahkan satu dengan yang lain. Banyak orang mempersalahkan rakyat dengan presiden, saudaraku. Semua orang mempersalahkan presiden. Seperti saya katakan, saudaraku, siapakah yang perlu disalahkan di sini? Apakah Cina? Apakah pembawa virus dari Cina ke sini? Apakah presiden setempat yang disalahkan? Menurut saudara siapa? Saudaraku, terserah saudara yang menuduhnya kepada siapa, karena menuduh orang itu bisanya bebas, saudaraku. Tapi virus ini, saudaraku, memakan banyak, saudaraku, jiwa, memakan banyak nyawa, saudaraku. Ya, makanya kita perlu perlindungan. Obatnya belum ada. Kemana kita harus pergi mencari obatnya, saudara? Belum ada diciptakan, belum ada selesainya. Dari mana, saudara? Alam, saudaraku, ya, alam mengamuk terus. Dia di Amerika lagi ada, yaitu hurricane Laura. Benar? Rumah-rumah hancur, sana sini rugi, banyak orang, saudaraku, luka-luka. Orang tua banyak luka, saudaraku. Ya, kecelakaan, binatang-binatang buas merajalela, saudaraku. Ya, jadi kita perlu perlindungan di muka bumi ini. Tidak bisa tidak. Perlu perlindungan. Sebab apa? Sebab kita adalah manusia yang lemah. Yang, saudaraku, yang daging adanya, bukan besi, saudaraku. Besi pun kadang-kadang sakit, kadang-kadang rusak, ya. Apapun namanya besi, televisi, komputer, mobil, itu besi. Tapi kadang-kadang rusak kan? Apalagi kita manusia, saudaraku. Udah banyak kerusakan di sana sini, saudaraku, di situ. Jadi kita manusia ini lemah adanya. Jadi kita perlu perlindungan. Seperti saya katakan, bintang 6 Israel itu dilindungi dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, semua dilindungi, saudaraku. Itu yang maunya kita, saudaraku. Itu maunya kita. Saudara, ada yang mau perlindungan atau tidak? Saudara udah strong, udah kuat? Siapa yang sudah kuat? Siapa yang lemah? Pasti semua orang punya pengen ada perlindungan dalam kehidupannya, saudaraku. Nah, sekarang kita akan lihat nanti siapa-siapa, saudaraku, yang melindungi kita. Karena, saudaraku, banyak di dunia ini pelindung-pelindung, saudaraku. Banyak di dunia ini pelindung-pelindung. Nah, apa syarat-syarat untuk berlindung, saudaraku? Apa syarat-syaratnya untuk kita berlindung, saudaraku, yang kedua? Yang pertama, saudaraku, kita harus, hubungan kita, saudaraku, harus dekat, harus hangat, harus erat pada pihak yang melindungi kita. Siapa yang melindungi kita, saudaraku? Kita belum sampai ke sana.
Siapa yang melindungi kita? Harus kita punya hubungan erat, hubungan hangat dan hubungan erat, hubungan rapat dengan dia yang melindungi kita. Sebab kalau kita hanya jauh-jauh saja jaraknya dengan dia, tidak pernah sapa itu pelindung kita, tidak pernah say hello pelindung kita, dia kan jauh. Sepertinya kita, saudaraku, sudah nggak mau tahu dengan pelindung kita. Jadi nggak bisa. Harus saudaraku harus dekat, hangat saudaraku hubungannya. Dan saudaraku harus selalu tunduk dan menghormati apa kata pelindung itu. Ya, harus selalu taat setia apa katanya. A sampai Z. Namanya pelindung. Dia di atas. Ya, dia di atas, kita di bawah. Dia katakan A, kita harus lakukan A. Kita katakan B, kita lakukan B. Kalau dia katakan mundur, kita harus mundur. Karena dia yang kita percaya itu menjadi pelindung kita, saudara. Jadi harus apa? Harus tunduk, harus hormat, harus setia kepada yang melindungi kita. Saudara, itu namanya kalau kita mau berlindung. Harus korbankan segala apapun permintaan dari pelindung itu. Apa permintaannya? Apa saja permintaannya? Kalau kita tidak mau, saudaraku, tidak akan saudaraku tidak dilindungi. Tidak dilindungi. Karena permintaannya saudaraku kita harus turuti. Agreementnya seperti itu. Perjanjiannya seperti itu. Kalau mau ikuti ini, mau ikuti ini, mau ikuti ini, yes. Maka terjadi saudaraku berlindung dan melindungi. Dia melindungi kita, saudaraku. Nah, harus juga saudaraku menjaga pantangan daripada saudaraku, yaitu melindungi kita. Siapa yang melindungi kita itu? Harus menjaga pantangannya. Saudaraku, apa itu pantangannya? Kalau dunia ini kan, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jauhi ini, jauhi itu. Saudaraku, itu juga satu pelindung yang di atas kita itu. Ada saudaraku pantangannya. Kita harus turuti itu. Kalau tidak, dia nggak mau melindungi kita. Jadi agreement ini syarat-syarat ini harus kita tunaikan supaya dia melindungi kita, saudara. Kalau tidak, cari pelindung lain. Kalau mau, turun semuanya itu. Enak aja, saudara. Enak aja. Mau, ya oke. Tergantung kita sebagai seorang yang minta perlindungan. Karena kita perlu perlindungan ini. Tidak bisa tidak. Pendeta pun, saudara, aku perlu perlindungan. Karena pendeta juga manusia yang lemah. Pendeta pun banyak sakit. Pendeta pun dimakan sama COVID juga di Batam sana. Jadi semua orang, presiden, raja, queen, apapun namanya saudaraku, mereka juga lemah. Mereka juga saudaraku punya apa namanya itu, harus punya perlindungan muka bumi ini, harus punya, tidak bisa tidak, saudara. Ya, tidak bisa tidak. Harus yaitu mempunyai yaitu pelindung. Jadi saudaraku, syarat-syarat yang berlindung seperti saya katakan tadi, mungkin banyak saya singkat aja, saudaraku. Nah, kepada siapa kita harus berlindung? Kepada siapa? Saudaraku, kepada siapa kita harus berlindung? Yang pertama, banyak orang membuat perlindungan saudaraku di muka bumi ini pada siapa mereka percaya. Ya, karena mereka menganggap banyak saudaraku pihak saudaraku untuk dapat melindungi mereka. Jadi mereka bebas menentukan kepada siapa mereka berlindung. Saudaraku, banyak orang menaruh perlindungannya pada orang-orang yang ada di dunia ini, di bawah kolong langit ini, saudaraku. Banyak orang, kenapa? Karena saudaraku menurut mereka itu kuat, strong. Di pihak level atas, ya, di pihak yang level atas saudaraku, mereka berlindung kepada siapa? Kepada presiden. Karena presiden saudaraku orang kuat. Kepada jenderal, kepada yaitu jenderal angkatan laut, angkatan darat, ya, kepala polisi. Mereka bisa memberikan apa-apa yang diminta oleh orang atasan ini. Jadi mereka dilindungi, bisnisnya dilindungi, usahanya dilindungi, semuanya. Karena apa? Karena pejabat tinggi, ini level tinggi saudara. Level tinggi semuanya. Nah, lain kalau level bawah lagi, kepada siapa mereka berlindung? Kepada siapa? Kalau level bawah, kepada dukun. Ya, kepada siapa lagi? Kepada suhu, kepada jin, kepada kuntilanak, kepada siapa? Kepada gangster, saudara. Kepada mbah-mbah yang ada di kampung sana. Karena apa? Levelnya bawah mereka, itu mereka tahu. Saudaraku, mereka bisa mendatangi satu dengan lain orang-orang ini. Mereka menganggap itu kuat, itu strong. Saudaraku, yang level atas juga menganggap itu strong, itu kuat, ditakuti, disegani di bangsa-bangsa seperti presiden, ya, perdana menteri, queen, segala macam itu disegani. Juga level bawah, saudaraku, menurut mereka itu disegani juga. Banyak orang segan kepada setan, banyak orang segan kepada jin dan kuntilanak, segan dan takut. Saudara, siapa yang mau ganggu setan? Siapa yang mau ganggu kuntilanak?
Ya, siapa yang mau ganggu gangster? Move. Siapa yang mau? Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Dan kesanalah saudaraku orang meminta perlindungan. Salah atau benar? Saudaraku, mereka anggap onum-onum ini kuat, disegani, ditakuti. Saudaraku, banyak orang menurut kita salah, benar? Menurut mereka nggak salah. Kalau hidup di dunia ini perlu itu, kata mereka, saudara. Ya, kata mereka menganggap itu yang benar. Antara kontroversi satu dan lain, kontroversi. Orang dunia menganggap itu benar, orang Kristen menganggap itu nggak benar. Beradu, saudara. Kalau ditanya, banyak mana orang menganggap saudaraku perlindungannya orang dunia? Banyak mana orang menganggap perlindungannya pada Tuhan? Kalau di apa? Di apa namanya itu? Dibikin full. Banyak mana? Mungkin orang dunia. Karena saudaraku orang Kristen terbatas saja. Lebih banyak orang dunia. Saudara, banyak orang dunia yang berlindung, saya katakan tadi, kepada om-om yang ada di bawah ini, di bawah pohon langit ini. Saudara, walaupun ada tempat perlindungan tempat lain, tapi mereka sudah kepalang percaya kepada perlindungan dari bawah pohon langit ini. Saudara, banyak. Mungkin dulu orang tua kita, mungkin dulu kakek nenek kita yang kita tidak tahu, mungkin pemilik kita berlindung kepada yang nampak. Itu yang nampak ini segala manusia. Kepada mereka lah mereka berlindung semua, bukan semua. Saudara, orang-orang yang ada di muka bumi ini. Saudara, yang kedua berlindung. Yang ketiga, saudara, yang kedua itu, karena berlindung. Yang kedua, orang percaya kepada siapa kita harus berlindung. Kepada siapakah kita harus berlindung? Apakah sama dengan perlindungan kita orang dunia dengan kita berlindung pada manusia juga? Apakah lain perlindungan kita, saudara, kepada yang lain saudara berlindung kita? Bagaimana, saudara? Tadi saudaraku dalam Mazmur 7, 1-7, saudaraku, Daud itu adalah seorang, yaitu raja. So, apanya tadi itu bisa nyata sudah raja belum dia? Nah, sebelum atau sudah raja Daud ini, saudaraku, dia mengandalkan perlindungannya kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung pada waktu itu, saudaraku. Nah, perlindungan orang percaya, perlindungan Daud, Raja Daud orang percaya ini adalah kepada siapa? Kepada God Almighty atau God El Shaddai. Mari kita buka lagi kita di dalam 1 Samuel 2. Saudaraku, inilah tempat kita berlindung yang benar. 1 Samuel 2, coba bacakan lagi Mr. Dad supaya dia tahu. 1 Samuel 2, 9 dan 10. 1 Samuel 2. Ya, bacakan dulu lagi. Bacakan terus, ada 3-4 ayat lagi kita baca. Saudaraku, bacakan dulu 1 Samuel 2, 9 dan 10. Nanti saya bacakan bahasa Indonesianya. 1 Samuel 2. Ya. 1 Samuel 2, pakai itu ya kalau enggak ya. 1 Samuel 2 ayat 9 dan 10. 1 Samuel 2. Perlindungan kita adalah Tuhan, adalah God Almighty. Itulah yang real, yang menjadi pelindung kita, saudaraku. Bukan manusia yang ada di kolong langit ini. Udah dapat? 1 Samuel 2, 9 dan 10. 1 Samuel. He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness. For by strength shall no man prevail. The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of the heaven shall be Betul, 1 Samuel 2 itu. thunder upon them. The Lord shall judge the ends of the earth, and he shall give strength unto his king, Ya. and exalt the horn of his anointed. And the Elkanah went to Ramah to his house, Baik sekali. and the child did minister unto the Lord before Eli the priest. Sudah? 9-10? Sudah dapat ya? Nah, saya bacakan bahasa Indonesianya. Langkah-langkah orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Langkah-langkah orang yang dikasihinya, dilindunginya. Jadi saudaraku di sini, yang melindungi kita itu siapa? Yang melindungi kita itu siapa? God Almighty. Tetapi orang pasti akan mati binasa dalam kegelapan.
Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang mengutuk di langit. Tuhan mengadili bumi sampai seujung dunia. Ia memberi kekuatan kepada raja dan yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Jadi sini pasti dan real bahwa perlindungan kita orang percaya bukan saudaraku, bukan yaitu orang-orang dunia ini. Perlindungan kita saudaraku adalah dari atas, yang menjadikan segala sesuatu dari atas, yang kuat, yang strong, yang bisa merebut segala sesuatu. Itulah perlindungan kita saudaraku, bukan dari dunia. Yang melindungi kita secara full ialah apa? Yang melindungi kita secara full adalah Tuhan Almighty. Yang melindungi kita. Mazmur 23 sampai 7, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia adalah gembala kita. Dia adalah melindungi kita. Dia baik, saudaraku. Dia tidak pernah berbantah-bantah, saudaraku. Dia tidak pernah bertengkar. Dia melindungi kita baik petang siang malam. Kekuatan Tuhan yang melindungi kita tidak terbatas. Saudara-saudara tahu, pelindung kita dari atas, Tuhan kita, Bapa kita tidak terbatas. Dia melindungi secara full. Dan apa permintaan orang yang dilindunginya, saudaraku, asal orang itu setia pada Tuhan, dia mau melakukan segala sesuatu. Sia-sialah kita, sia-sialah manusia, saudaraku, yang perlindungannya adalah, saudaraku, pihak yang dicipta. Mengerti bahasa saya? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah dari kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan bukan berlindung kepada yang dicipta, tapi yang mencipta. Yang mencipta segala sesuatu itu adalah Bapa kita di surga. Jadi tidak mungkin kita berlindung kepada orang yang dicipta. Kita harus berlindung kepada orang yang mencipta. Itu saudara. Jadi 24 jam, bukan 24 jam. Selama hidup kita akan dilindungi selagi kita patuh dengan agreement tadi. Selagi kita patuh dengan, saudaraku, saya katakan tadi, perjanjian tadi. Kita dilindungi. Selama hidup kita, bukan hanya 12 jam, 2 tahun, 10 tahun, tapi selama hidup kita, sampai sepanjang umur kita, sampai saudaraku putih rambut kita, sampai sudah saudaraku rambut ini sudah pada dicabut semua dan gigi sudah mulai ombong semua. Jika engkau setia kepada agreement tadi yang saya katakan tadi, saudaraku, engkau tetap dilindungi, men. Tetap dilindungi. Itulah saudaraku Tuhan yang baik itu. Kalau manusia pelindungmu, manusia itu akan mati. Siapa lagi pelindung? Cari pelindung yang lain, saudara. Habis uangmu. Janganlah kalau dia mau jadi pelindung. Tapi kalau Tuhan, saudara, dia tidak pernah mati. Dia terus akan mendengar permohonan dan doa kita. Itu artinya kalau berlindung kepada Tuhan. Dan dia melindungi kita dengan senang hati, saudara. Yang penting dengan, saudaraku, dengan yaitu agreement yang kita sudah akui, sudah nyatakan kepada Tuhan. Itu, saudara, itu yang penting. Bagaimana kita, saudaraku, berikrar kepada Tuhan. Dan ikrar itu, saudaraku, dipegang sama Tuhan, bukan kita yang pegang. Kalau engkau masih setia dengan ikrar tadi, saudaraku, kita tetap dilindungi dia. Tuhan sebagai yang melindungi kita, ya, dia guard, dia melindungi engkau kemanapun engkau pergi, ya, kemanapun engkau pergi. Orang Israel kemanapun pergi, dilindungi sama Tuhan. Karena, saudaraku, mereka adalah Tuhan. Bagaimana kita dilindungi engkau? Jika engkau setia kepada Tuhan, kita pasti dilindungi. Nah, apakah pihak yang melindungi ini terima setiap orang atau tidak? Pertanyaannya, apakah pihak yang melindungi ini, kan Tuhan melindungi kita, dia yang dasar. Apakah dia menerima setiap orang atau tidak? Apakah Tuhan itu menerima setiap orang kaya saja? Apakah Tuhan itu menerima semua orang-orang yang bangsawan-bangsawan, yang pintar-pintar? Bagaimana? Apakah Tuhan pilih kasih dalam melindungi orang? Saudaraku, tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Tapi haruslah mereka, saudaraku, yang pertama haruslah mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama. Harus benar-benar percaya pada Tuhan, mengubah hidup namanya menjadi yang baru. Menjadi ciptaan baru dia, bukan lagi dengan lama. Tidak mungkin dia, saudaraku, habis dari mabuk. Tidak mungkin dia habis dari pehun, suntik, heroin, segala macam, saudaraku. Itu, saudaraku, dia memohon perlindungan daripada Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau dong. Walaupun dia Kristen, Tuhan tidak mau. Jadi harus mengubah hidupnya dulu dia. Yang gelap, yang kotor, yang berbau tadi harus buang dulu menjadi hidup yang baru.
Soal itu saya ajarkan kepada Mr. Dev, saudara. Saya ajarkan. Harus membuang hidup yang lama itu dulu dan percaya kepada Tuhan. Dan harus taat melakukan kehendaknya setiap hari. Anyway, harus taat melakukan kehendak Tuhan setiap hari dimanapun dia berada. Kalau tidak, saudaraku, dia tidak akan terima. Dia tidak terima. Persembahan muka, tubuhmu muka, dia tidak terima. Kalau engkau tidak, saudaraku, kalau dia tidak taat kepada Tuhan setiap hari, saudaraku, apa yang Tuhan katakan setiap hari harus dilakukan. Harus, saudaraku, tunduk dan lakukan kehendak Tuhan sebagai pelindung yang, saudaraku, yang dasar, yang selalu bersekutu erat dengan Tuhan seperti Daniel, bersekutu selalu dengan Tuhan. Saudaraku, dengan dua-duanya dia tidak pernah melupakan Tuhan, saudaraku. Yang selalu jaga diri, yang selalu hidupnya menjaga diri dari dunia yang jahat ini, menjaga diri, ya, menjaga diri dia dari kehidupan yang jahat. Itu dilihat Tuhan dari surga. Dan orang ini pilihanku, inilah hamba yang kupilih, kata Tuhan, karena menjauhkan saudaraku dari kekotoran saudaraku, laknat dunia ini. Harus menjauhkan saudaraku semuanya itu. Jadi harus mengalami hidup yang baru, yang sudah saudaraku putus hidupnya dari kuasa saudaraku perlindungan dunia ini. Nggak bisa saudaraku kita berlindung dua oknum. Dia harus putus satu dulu. Yang selama ini saudaraku berlindung kepada duniawi. Saya katakan tadi pada dukun, jin, segala macam, gangster, presiden. Ini harus putus dulu. Putus dulu hubungan ini, baru kita memohon perlindungan kepada Tuhan. Saudaraku, baru dia terima kita. Jadi ada syarat juga, saudaraku. Kalau kita memohon perlindungan kepada Tuhan, ada syaratnya. Tidak semua saudara boleh terima, karena Tuhan mau tahu. Dia lihat lo putus hubungannya kepada jin-jin. Lo yang saudara katakan orang Kristen nggak punya jin-jin, nggak punya saudara kuasa silat. Saudara banyak, masih banyak saudara. Nah, harus putus dulu semuanya ini, baru dia mau, saudaraku, baru dia terima untuk melindungi kita. Kalau tidak, belum, saudara. Dan saudara. Nah, saya katakan bahwa agama bukan tempat untuk berlindung. Harus tahu itu. Agama Kristen, agama Buddha, Hindu, segala macam saudara agama di muka bumi ini tidak menjadi tempat untuk kita berlindung. Yang menjadi tempat untuk berlindung adalah Tuhan, God. Ya, yang ada di dalam agama yang mereka ajarkan. Agama apa itu? Agama apa itu kira-kira? Karena banyak agama mengajarkan tentang Tuhan yang maha kuasa. Tapi nggak pernah saya lihat apa yang ada kekuasaan di agama mereka. Nggak pernah ada saudara kejadian besar di agama mereka. Disediakan saja. Berarti gimana? Mereka berlindung kepada agama. Saudara, orang dunia ini. Agama yang saudara yang mau dipamer di dalam agama itu jelas agama yang mengikut Yesus. Ya, agama itu saja. Di dalam Kristennya nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan Yesus. Yang bawa ke surga bukan agama. Yang bawa ke surga adalah Yesusnya. Darah Yesusnya yang membawa kita ke surga, bukan agamanya. Agama tinggal. Agama apapun dia itu di muka bumi ini, itu akan tinggal. Yang membawa kita surga, tiket kita apa? Ya nama Yesus. Ada Yesus di berdaya kita, Jesus Christ, our salvation. Itu tiketnya ke surga. Saudara nggak bisa bilang sih, aku agama Kristen mau surga. Diketahui sama orang-orang, ketahui orang-orang. Karena banyak orang Kristen banyak di penjara sana melakukan kejahatan. Tidak bisa, harus Jesus Christ from Nazareth, ya, Jesus Christ from Jerusalem. Ini menyelamatkan kita, saudara. Ini pasti. Yang menyelamatkan itu saudaraku adalah Jesus Christ, bukan agama. Saudaraku, saya membaca Alkitab 31 kali kemarin habis. Saudaraku, Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saudaraku, menceritakan 3 hal besar yang saya, saudaraku, baca di dalam Alkitab. Dan saya sungguh respect, sungguh salut, sungguh hormat sama saudaraku, sama daripada Bapak di surga. Membaca firman Tuhan yang saya baca, saudaraku, sungguh salut, sungguh iman saya tidak akan lagi berubah-ubah karena saudaraku yang 3 ini, di mana Tuhan membelah laut Tebrau, laut yang dalam, laut yang luas, yang dalam itu dibelah menjadi 2, saudaraku, sama Tuhan. Air tengah-tengah orang Israel berjalan. Nggak ada nabi, rasul, agama, saudaraku, apapun namanya, kejagoan manusia yang bisa membelah laut Tebrau, saudaraku, di tengah-tengah itu, saudaraku, orang Israel berjalan. Sungguh saya respect kepada Tuhan. Nggak ada manusia, siapapun jagoan manapun dia, dari planet manapun dia datang dari dunia ini, saudaraku, planet mana dia tinggal,
Tidak akan bisa saudara membelah laut. Laut mati. Laut terang. Laut merah saudara. Tidak akan bisa. Ini yang buat saya. Betapa dahsyatnya powernya Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Jadi kalau ada orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus, saudaraku, ya, kalau saya katakan alangkah malangnya nasibmu, ya. Yang pertama, membelah perahu. Yang kedua, yang bisa, saudara dengar, nggak ada di dunia ini. Yang bisa mendatangkan air bah, yang bisa mendatangkan air sehingga dunia ini penuh. Siapa saudara bisa? Sehingga gunung-gunung tenggelam, apapun namanya ada gunung tenggelam, semua mati. Siapa bisa? Nggak ada yang bisa, saudaraku. Nggak ada yang bisa. Agama apa yang kau miliki sebelumnya, sebelum percaya Yesus? Agama apa yang kau miliki? Nggak ada yang bisa membuat air begitu banyak, saudaraku, di muka ini, sehingga gunung-gunung tenggelam, sehingga bukit-bukit tenggelam, semua orang mati. Nggak ada selain Tuhan, nggak Almighty. Makanya ini dahsyat. Saya tidak akan mendengarkan Tuhan apapun terjadi di hidup saya. Tidak akan, saudara. Itu udah dahsyatnya Tuhan itu. Dia kita lain nggak ada tertulis, saya udah baca, saudara. Kita yang ada di muka ini. Hanya kita pilih ada itu. Siapa coba saudara? Yang kita mana? Saya udah baca. Nggak ada yang bisa Tuhan mereka ya saudaraku. Nggak ada yang bisa mengairi dunia ini sampai saudaraku semua tenggelam. Suatu banyaknya. Dan mengeringkan air tadi itu nggak ada. Setelah dipenuhi air di muka bumi ini penuh, air itu juga saudaraku dikeringkan sama Tuhan. Insinyur mana dia? Dari ITB, dari Amerika Harvard, dari mana? Manchester United Kingdom, dari British nggak ada, dari Belanda nggak ada yang bisa. Air dimasukkan ke bumi, dikeringkan lagi dengan cara bagaimana? Kemana itu air? Ada nggak mana tahu? Dari insinyur mana? Ini air bisa ditambah di bumi ini, terus air itu dihidangkan lagi. Insinyur mana? Biar sampai 20 titelnya. Insinyur, profesor, apa lagi? Macam-macam titel, tidak akan bisa. Di air muka bumi ini. Paling kalau misalnya kita ya mengairi kolam supaya bisa bikin ikan gabus atau ikan mas gitu ya. Nah airnya nanti dibawa ke apa lagi tempat lain itu bisa karena airnya sedikit. Kalau muka bumi ini nggak tampang besar-besar. Air laut aja begitu luas. Ini lebih dari air laut. Bumi dikit bisa akan diisi dengan air. Di apa lagi airnya dihilangkan, nggak ada yang bisa. Respect. Air respect juga mati. Sebab dia dahsyat, betul-betul dahsyat, tidak ada yang bisa. Itu yang kedua, yang ketiga. Kenapa kita saudaraku hanya berlindung kepada God Almighty ini saya katakan tadi? Karena ada yang dasar. Ada 10 saudaraku tulah di Mesir. Ya, bisa dibuka, dibikin oleh Tuhan. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, saudaraku air menjadi darah. Yang kedua katak. Yang ketiga nyamuk, penyakit sampah pada ternak, ya, penyakit marah, hujan es, belalang, apalagi itu belalang, gelap gulita, anak sulung mati. Tuhan bisa bikin. Tuhan tidak kekurangan power, tidak kekurangan power. Yang kita manusia ini yang ada di bawah ciptaan kurang powernya, minus powernya, mengobati dirinya pun nggak tahu. Virus Cina datang ke Amerika itu pun nggak tahu banyak lah, malas selalu memikirkan para profesor Amerika. Cina yang membuat virus, Cina sendiri satu lagu tidak bisa mengobati apa yang mereka bikin. Tuhan tidak seperti itu. Saudara, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Dia yang menciptakan saudara ciptaan segala sesuatunya. Dia bisa mengendalikan segala ciptaannya. Manusia tak saudara. Manusia, saya katakan ya, bagaimana manusia itu saudaraku adalah linglung orangnya, linglung. Jadi kepada Tuhan inilah kita harus berlindung. Saudaraku, dia adalah tempat kita berlindung. Mazmur 9:10, bacakan lagi. Mazmur 9:10. Jangan salah mencari perlindungan, karena perlindungan di muka bumi adalah perlindungan yang palsu. Saya katakan, perlindungan yang palsu. Bacaan dulu. Mazmur 9:10. Tempat kita berlindung, jangan sampai salah. Saudaraku, karena saya katakan tadi, banyak agama menjanjikan pelindung, banyak agama menjanjikan yang the best, padahal nggak the best. Ini, not the one, this one. Itulah agama dunia. Itu udah janji dunia. No, nggak ada apa-apa ini. Baca Mazmur. Psalms 97. The Lord also will be a refuge for the oppressed. Yeah. A refuge in times of trouble, and they that know thy name will put their trust in thee.
For thou, Lord, hast no forsaken them that seek thee. Sampai 10. Udah? Turn to 9 saya udah. Apa aja bahasa Indonesia lagi supaya tahu. Mazmur 9:10. Apa dia katakan? Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan Perlindungan. orang yang terinjak. Ya. Tempat perlindungan pada waktu Ah. kesesakan. Terus 10? Udah. 9:10. Jadi Tuhan itu tempat kita refuge, tempat peliharaan kita. Bagi seorang, bagi siapapun yang terinjak, yang sesak, yang dicaci maki, yang dihina di segala macam penderitaan. Tuhan menjadi, yaitu perlindunganmu, menjadi tempat pelarianmu. Bukan dukun mbah-mbah atau bukan jin-jin yang ada di muka bumi ini, yang ada di pohon-pohon, bukan salah. Mencari perlindungan jangan sampai salah. Mencari perlindungan itu karena banyak orang salah, karena banyak orang mendengar yang salah dengan kata-kata rajuan yang salah. Bisa itu mbak itu, bisa itu. Kau akan beruntung, saudaraku. Tergoda dia kepada yang salah, akhirnya dia jadi salah namanya, masuk neraka. Nah ini loh, kita nggak mau tuh. Pelindung kita ada yang membawa kita kepada kehidupan, yaitu Bapa kita di surga. Itu pelindung kita yang melindungi kita selama kita hidup di muka bumi ini dan membawa kita ke surga suatu saat. Ini pelindung kita, jangan salah pilih, saudaraku. Jangan salah pilih. Inilah yang melindungi kita. Engkau terinjak, engkau difitnah, dihina, dicaci, ditekan segala macam, uang boleh tipu orang, segala macam terjadi, saudaraku. Berlindunglah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan, ya, mengadulah kepada Tuhan. Kau kena stay home, gajimu hilang, gajimu missing, berlindung kepada Tuhan. Katakan, aku Tuhan dicaci, dimaki, uangku hilang. Katakan pada Tuhan, Tuhan akan ganti. Teman saudara, karena dia bisa segala sesuatu dia bisa. Hal-hal yang paling kecil dan yang paling besar dia bisa, saudara. Jadi nggak usah takut, saudara. Berlindung pada Tuhan. Dia maha kuasa adanya. Amin, saudaraku.